Shalom, puji nama Tuhan. Saya senang sekali karena pada hari ini saya masih dapat kesempatan untuk bisa sharing kepada teman-teman semua. Dan sharing pada siang hari ini adalah dengan judul Anak-anak Allah. Kita akan sama-sama baca dari kebenaran firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita adalah anak-anak Allah. Kita punya kedudukan yang lebih tinggi daripada yang kita bayangkan, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa kita hanya sekedar diciptakan sebagai manusia yang biasa-biasa aja, jawabannya adalah teman-teman salah, karena kita punya kedudukan, karena kita punya identitas yang lebih daripada itu, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Tuhan bukan menciptakan kita seperti menciptakan boneka yang ketika kita jatuh kita cuma diam, bahkan bukan juga seperti mainan-mainan boneka-bonekaan yang ketika dilempar diam, dimainkan seperti apapun dia hanya bisa diam, jadi tidak dapat berbicara, tidak dapat melakukan aktivitas apapun, jadi hanya diam aja. Tapi Tuhan menciptakan kita lebih spesial daripada hanya sekedar menciptakan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan supaya kita bisa bicara sama Tuhan, dan supaya Tuhan bisa bicara sama kita. Jadi kita bisa mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan juga bisa mendengarkan suara kita. Dan itulah yang disebut anak-anak Allah. Tidak ada hubungan yang lebih dekat dari seorang anak dan orang tua. Mau sedekat apapun kita dengan teman kita, mau sedekat apapun kita dengan sahabat-sahabat kita, dengan siapapun itu, tidak ada yang lebih dekat dengan kita selain orang tua kita. Bahkan yang jauh lebih mengerti kita dari hal kecil sampai hal besar, mengerti kebiasaan-kebiasaan kita, itu adalah orang tua kita. Jadi ketika Tuhan berbicara, Dia akan berbicara dengan banyak cara dan dengan cara yang berbeda-beda kepada setiap kita. Jadi yang saya mau bilang adalah Tuhan bukan hanya mikirin hal yang besar-besar aja tentang kita. Tuhan bukan hanya mikirin masa depan kita, sesuatu yang wow tentang kita, tapi Tuhan juga mikirin hal-hal kecil tentang kita. Jadi pertanyaan apapun, masalah apapun, sekecil apapun, Tuhan pikirin itu semua. Jadi Tuhan mau untuk kita itu sama-sama belajar mendengarkan suara Tuhan. Memang Tuhan berbicara, kadang-kala kita nggak dengar, bahkan kita nggak tahu bahwa sebenarnya ternyata Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Tapi jangan karena kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, kita kemudian berpikir bahwa Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita. Karena dalam Alkitab pun terdapat banyak sekali ayat-ayat yang dinyatakan bahwa orang-orang di sana itu dapat mendengarkan suara Tuhan. Dan kenapa mereka bisa mendengarkan suara Tuhan? Ya karena mereka adalah anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, harusnya kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Seorang bayi atau balita mungkin bisa salah mendengarkan suara ayahnya. Bahkan ketika ayahnya memanggil, mungkin bayi atau balita mungkin bahkan tidak sadar bahwa ayahnya sedang berbicara kepada dia. Nah, wajar dan sangat wajar ketika kita salah mendengarkan suara Tuhan. Dan hanya karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan atau kurang peka terhadap suara Tuhan, tidak menjadi alasan untuk Tuhan marah sama kita atau menghukum kita. Lagian seorang ayah ketika anaknya tidak mendengarkan ayahnya tidak langsung mengambil ikat pinggang kemudian memukul anak tersebut, tidak mungkin. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita tidak peka, ketika kita kurang mendengar suara Tuhan, bahkan salah mendengar suara Tuhan, Tuhan tidak akan langsung marah dan kecewa terhadap kita. Tuhan tidak akan langsung mengambil tindakan untuk memukul atau menghukum kita. Jadi mau bagaimanapun kita salah, mau bagaimanapun kita kurang mendengarkan suara Tuhan, kita tetap sebagai anak Allah. Jadi identitas kita tidak dapat berubah, kita tetap anak Allah. Tuhan pasti ngomong sama setiap kita, tapi hanya sebagian yang
bisa merespon Tuhan. Kenapa? Karena sebagian nggak tahu suara Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita nggak bisa dengar suara Tuhan? Dan kenapa sih kita nggak tahu sama suara Tuhan? Jawabannya adalah karena kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa tahu suara lawan bicara kita siapa kalau kita belum pernah sebelumnya berkomunikasi dengan dia? Nah, misalnya saja, bagaimana mungkin kita bisa tahu kalau itu ayah kita yang sedang berbicara sama kita, sedangkan kita belum pernah sebelumnya berbicara kepada ayah kita? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya akan bagikan 2 poin penting. Yang pertama adalah berdoa tanpa kenal waktu. Jadi kita harus melatih diri kita untuk berdoa setiap waktu, entah itu pagi, siang, sore, malam, bahkan setiap waktu kita harus melatih diri kita untuk terus berdoa. Nah, berbicara tentang berdoa bukan hanya berbicara tentang melipat tangan, kemudian mengambil waktu khusyuk dan berkata, Tuhan Bapa Allah kami yang di surga dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu, tapi berdoa itu juga bisa dengan cara yang simpel. Misalnya ketika kita mulai di dalam terminal, mungkin kita bertanya-tanya sama Tuhan, saya harus kemana dan saya harus melakukan hal-hal yang seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari doa. Jadi komunikasi apapun, sesederhana apapun komunikasi kita, ketika itu dengan Tuhan, itu adalah bagian dari doa. Jadi kita harus bisa melatih diri kita untuk sering-sering berkomunikasi sama Tuhan. Kita harus bisa melatih diri kita untuk sering-sering berbicara sama Tuhan, sehingga kita bisa dengar bahwa sebenarnya Tuhan sedang berbicara terhadap kita. Dan yang kedua adalah baca Alkitab setiap waktu. Jadi kita harus punya waktu pribadi untuk bisa baca Alkitab. Jadi mungkin hari ini kita punya 24 jam, kita ambil 2 jam untuk khusus buat baca Alkitab sebelum tidur atau sebangun tidur, kita ambil waktu untuk baca Alkitab. Jadi Tuhan bukan berbicara mungkin tidak secara fleksibel yang langsung seperti kita terhadap teman-teman kita, tapi Tuhan bicara lewat apa aja dalam sekeliling kita. Mungkin Tuhan bisa bicara lewat alam, Tuhan bisa bicara lewat teman, Tuhan bisa bicara lewat sahabat kita, Tuhan bisa bicara lewat pendeta, lewat pemimpin, lewat firman Tuhan. Mungkin Tuhan juga bisa bicara lewat keadaan, bahkan lewat situasi-situasi apapun. Jadi ada banyak cara Tuhan untuk bisa berbicara kepada kita, dan tergantung respon kita, tergantung kepekaan kita. Ketika kita peka, maka kita akan sadar bahwa ternyata Tuhan sedang bicara sama kita. Jadi kita perlu melatih diri kita supaya kita terbiasa berkomunikasi sama Tuhan, supaya kita terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Kenapa kita sering kecewa sama Tuhan? Karena kita kurang dengar-dengaran sama Tuhan. Kenapa kita sering marah sama Tuhan? Karena kita kurang dengar-dengaran sama Tuhan. Dan kenapa seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan? Karena kita juga kurang mendengarkan suara Tuhan. Jadi intinya pada siang hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk melatih diri kita setiap hari supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, supaya dalam setiap hari kita bukan hanya hidup yang tercipta tanpa berkomunikasi dengan Tuhan, bukan hanya kita yang berbicara sama